Iya ternyata nih guys ya, ternyata nih dari sisi yang indah ada sisi gelapnya juga. Apa itu bang sisi gelapnya? Sisi gelapnya ini tuh jadi si. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channelnya Naban Siklet Aquatic. Oke, teman-teman pernah ingat gak sih atau pernah lihat gitu kan? Kenapa di setiap hobis atau penghobi siklet Afrika itu ikan-ikannya tuh padat ya gitu ya, ikan-ikannya tuh lumayan banyak gitu ya. Oke, apa nggak stres gitu kan itu ikan gitu kan, atau untuk apa sih? Kali ini kita bongkar rahasianya. Jangan di skip ya teman-teman ya. Lanjut. Ya, oke guys ya. Untuk pertama-tama kita kenalan dulu aja deh. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita nih, yaitu siklet Afrika dari Danau Malawi nih ya. Yang kita display di depan ini adalah siklet Afrika dari Danau Malawi. Oke, di balik warnanya yang indah ya guys ya, di balik warna yang cerah, ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih, ada yang kuning. Cuman kita lagi nggak ada yang kuning. Jadi kita display yang kuning, jadi kita seadanya ya. Nah, iya ternyata nih guys ya, ternyata nih dari sisi yang indah ada sisi gelapnya juga. Apa itu bang sisi gelapnya? Sisi gelapnya ini tuh jadi siklet Afrika itu pada dasarnya tuh agresif guys, agresif, teritorial gitu kan. Apalagi nih, apalagi pas dia lagi birahi tuh, galaknya bukan main guys. Oke, di alam liarnya ini tuh mereka tuh sebenarnya petarung sejati ya, petarung sejati. Nah jadi di siklet jantan ini ya, di siklet jantan ini selalu mengklaim itu tuh wilayahnya dia atau daerah teritorial dia atau rumahnya dia, seperti di sela-sela batu gitu kan, di balik batu ataupun dan lain-lain ya guys ya. Nah masalahnya pertama di sini nih guys ya, karena siklet jantan itu rata-rata agresif dan dia akan menyerang siapapun guys, siapapun yang masuk ke daerah teritorialnya dia. Oke, masalahnya adalah di akuarium ini kan dia geraknya sangat terbatas ya guys ya. Jadi agak-agak ini guys ya. Jadi kalau misalnya kita taruhnya tuh ikannya sedikit, pasti akan ada korban guys. Pasti selalu akan ada korban karena dia tuh selalu ngamanin daerahnya dia atau teritorialnya dia nih. Oke, apalagi kalau misalnya ada ikan yang misalnya ya contoh ya, salah satu ikan kita ada yang sakit nih, ada yang sakit. Nah itu kan biasanya dia akan nyecer terus nih guys ya. Ikan yang sakit, ikan yang stres itu bakal jadi korbannya dia nih. Nah jadi dia ngehajar ikan yang lemahnya dulu ya, ikan yang lemahnya dulu sampai dia tuh mati guys, sampai mati. Makanya banyak tuh penghobis pemula tuh jadi stres, jadi anjir gua nggak jadi miara siklet Afrika deh gitu kan. Reload lagi, keluar duit lagi, lama-lama frustasi guys. Oke, jangan di skip ya guys ya, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Karena itu nih guys ya, oleh karena itu nih apa nih bangnya solusinya nih ya, biar tuh nggak ngehajar ikan-ikan yang lemah, nggak ngehajar ikan-ikan lain, atau dia nggak saling berantem ya guys ya. Solusinya apa? Solusinya itu adalah kita menggunakan kepadatan populasi. Ketika kita sengaja menempatkan ikan yang lebih banyak ya, tetapi dalam batas wajar aja guys ya, atau proporsional ya. Jadi nggak terlalu padat banget gitu, enggak. Kalau terlalu padat banget kan kita ngelihatnya, aduh anjir, sesak napas gue ngelihatnya kepadatan gitu kan. Itu kan jadi nggak enak dilihat juga. Jadi dalam batas yang wajar atau dalam kategori proporsional aja untuk dari kepadatannya ya. Nah itu tuh dari kepadatan ini sendiri, ini kan menjadi kunci ya, kunci para penghobis siklet itu memelihara ikan siklet guys. Kepadatan ini kita bisa dapat beberapa nih, contoh kasarnya nih, logika kasarnya nih, bayangin nih teman-teman bayangin di satu kelas ada satu jagoan.
di satu jagoan itu pasti akan mentarget satu, kasarnya tuh ngetarget satu tuh murid yang lemah ya, murid yang lemah atau yang biasa dibully kan kayak gitu ya. Nah biasanya dia akan mentarget itu tuh, mentarget satu orang tuh. Cuman coba bayangin ya, coba bayangin kalau misalnya di kelasnya itu banyak banget murid yang lemah dan dia cuma jagoan di satu kan. Nah berarti kan dia fokus dia jadi akan terpecah guys. Dia fokus dia terpecah jadi nggak ngebully di satu orang. Jadi dia bingung nih, anjir capek sendiri gue ngebully gitu kan. Anjir tiap hari harus mukulin lebih dari 10 orang gitu kan, capek juga. Dia akhirnya jadi apa ya, jadi capek sendiri guys, jadi capek sendiri. Yang tadinya dia rajin mukulin satu orang, cuman karena memang banyak orang gitu dia jadi fokusnya terpecah ya, daripada gue capek kan gitu, kasarnya kan kayak gitu. Terus yang selanjutnya apa? Dia jadi mustahil untuk mengklaim daerahnya dia guys. Dia jadi agak-agak gini ya, dia bingung nih, anjir daerah gue mana ini kan, udah terlalu banyak banyak temennya di sini, jadi terlalu banyak temennya. Nah ya jadi itu sifat alaminya jadi hilang guys, yang dia biasanya teritorial jadi dia hilang nih, karena memang ikannya tuh banyak banget guys di dalam satu akuarium, jadi banyak. Jadi dia fokusnya udah bukan mempertahankan daerah teritorinya dia, cuman fokusnya dia adalah untuk bertahan hidup dan makan, dibandingkan harus berantem ya, atau harus gelut ya ke sesama dia. Jadi dia fokusnya udah lebih gue fokusnya udahlah bertahan hidup atau makan aja lah gitu kan. Terus apalagi bang manfaatnya itu dia jadi dalam kondisi chaos itu bakal lebih terkendali guys. Dalam kepadatan yang lumayan tinggi ya, atau dengan populasi yang proporsional, ikan merasa secara alami itu mereka akan menganggap ikan lainnya itu bakal menjadi kawan guys, atau sekiranya bakal jadi apa ya sebutannya, kayak jadi ikan-ikan schooling lagi gitu guys. Jadi ikan-ikan schooling lagi, dia jadi yang tadinya preman nih, dia jadi ikan-ikan schooling lagi, meskipun mereka berbeda spesies ya, misalnya antara Aulonokara dan OB, dan satu lagi tuh ada Blue Mori. Nah itu kan dia beda spesies ya. Nah cuman karena memang dia udah kehilangan daerah teritorial dia jadi kayak ikan-ikan schooling lagi guys. Dia jadi udah nggak ada tuh konflik-konflik secara individual tuh udah nggak ada guys. Tadi kita udah bahas nih ya terkait populasi ya. Nah perlu diingat juga nih guys ya, kita kalau misalnya populasi padat itu kan air jadi cepet keruh guys. Air jadi cepet keruh, terus karena memang kotorannya jadi agak banyak. Jadi nih misalnya kita dalam tank 60 kali 40 ya guys ya, dalam 60 kali 40. Nah di sini gue pakai filter 1000 liter per jam guys, 1000 liter per jam. Terus juga di sini gue pakai filter box ya guys ya. Di sini gue pakai filter box. Di sini kita pakai ini ya, pakai waring, terus waring busa putih, lalu di sana ada dari bebatuan, bisa pakai karang jahe ataupun dan lain-lain ya, itu bisa. Nah paling yang kita sering cuci adalah dari busanya ini guys, dari waring atau jaring nelayan nih yang warna biru sama busa putih ya. Busa putih memang kita harus sering ganti sih guys ya, karena busa putih kan kalau makin lama dicuci dia tuh jadi makin melar gitu ya, makin melar, jadi kurang bagus ya untuk jangka panjang. Kecuali untuk yang waringnya nih, waringnya kita cukup dicuci aja nggak ada masalah. Cuman kalau untuk busa putih udah pasti ganti guys, setiap kali kita udah 2 kali pemakaian kita udah pasti ganti. Nah, terus untuk media simple aja, bisa pakai bioring dan lain-lain, bisa juga pakai bebatuan, bisa atau batu lava rock nih, pecah-pecahin sebagai rumah bakteri sih bang. Juga karang jahe ya guys ya, buat ngenaikin pH itu pakai karang jahe juga bisa.
Terus juga ingat ya bang ya, untuk pasir ya, siklet Afrika itu kita pasir itu asal ada aja bang. Iya, pasir itu kita asal ada aja supaya dia settle ya, supaya dia tempat bermain dia ya, karena memang habitat alaminya siklet Afrika kan dia bebatuan dan pasir-pasir ya bang ya. Jadi pasir itu opsional untuk biar warnanya perform aja bang dari siklet Afrika. Nah makanya di sini gue pakainya nggak terlalu banyak bang pasir ya bang. Pasirnya gue nggak pakai terlalu banyak, asal syarat aja dia buat main-main dia, kayak misalnya dia makan-makanin pasir terus dilepeh lagi gitu. Buat asal ini aja ya, buat asal biar ikannya perform aja. Sama bebatuannya bebas sih bang ya, kita pakai batunya tuh bebas. Nah ini kan kita penyusunan batunya asal bang. Nah jadi kita kalau misalnya populasinya padat, tentu kita filterasinya juga harus mendukung bang. Ya seperti itu. Nah habis itu apa lagi bang, kita kan dari populasi udah kita jelasin, terus dari hardscape-nya sudah kita jelasin, media filterasinya dan lainnya kita sudah jelasin. Terakhir kita bahas pemberian pakan bang. Jadi gini ya, siklet Afrika itu membutuhkan aksasantin atau pigmen-pigmen warna lainnya untuk mendongkrak warna bang. Jadi pastikan gunakan pakan-pakan siklet ya bang yang sudah banyak tersedia di marketplace. Lalu untuk pembelian pakannya gimana bang? Pemberian pakannya kita biasanya bang ya, jangan sampai over bang. Jangan sampai over, karena siklet Afrika itu seringkali kasusnya bloating bang. Nah pemberian pakannya itu maksimal 2 kali bang ya. Kalau kita rekomendasi pemberian pakan itu maksimal 2 kali. Bisa pagi dan malam, atau bisa pagi dan sore, atau 1 hari sekali pun nggak ada masalah bang, kalau abang mau menghemat biaya pakan ya. Karena memang kan populasi yang padat itu kan dia kita juga jadi ekstra cost lagi nih untuk pemberian pakan. Nah sehari sekali pun nggak ada masalah bang pemberian pakan ya, selama dalam batas wajar, tidak terlalu berlebih ya. Memang tangan kita tuh kadang gatel bang ya, kadang kita siklet Afrika nih, siklet Afrika itu kita kadang kalau misalnya kita inin tangan, kita suka ngikut bang. Jadi kita hawanya tuh pengen ngasih makan terus bang. Cuman kita karena seringnya ngasih makan, nah itu bisa jadi penyebab kematian bang. Nah itu awal-awal kematian ikan siklet itu rata-rata kayak gitu ya, berlebihan pemberian pakan. Karena memang kita kadang kalau misalnya kita ngelihat ikan atau ngopi gitu bang, kita ngopi sembari lihat akuarium nih, kadang kita udah disambut nih sama si ikan ya bang, itu kan udah disambut nih sama ikan. Nah jadi kita jangan pinter-pinter kita tuh ngiket tangan kita nih, jangan sampai ngasih makan nih. Jangan gatel ngasih makan nih, biasanya itu kayak gitu bang, bahaya bang. Bahaya kita kalau udah ngasih makan ikan siklet nih, misalnya pagi udah kita kasih makan, tiba-tiba sore nih kita mau ngasih makan, malamnya abang lagi liatin duduk di teras atau di depan akuarium, ikan sikletnya udah nyamperin bang, jangan dikasih makan bang. Iya jangan dikasih makan, cukup 2 kali sehari aja, atau 1 hari sekali pun juga nggak ada masalah bang, nggak ada masalah. Oke. Nah mungkin sekian aja bang pembahasan tips dan trik rahasia memelihara ikan siklet ya. Mungkin sekian aja dari saya. Oh ya, jika abang nih mau nih atau minat miara ikan siklet nih ya, miara ikan siklet atau berminat dari ikan-ikan siklet ya di Nabhan Siklet Aquatic, abang bisa langsung hubungi kontaknya aja di WhatsApp di 0815 kali 8592. Jangan lupa bantu kami untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Nabhan Siklet Aquatic pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.